Pernah gak sih lo udah jam 1 malam niatnya cuma buka HP 5 menit, tapi kok jempol malah keterusan nyari berita yang bikin makin stres. Apalagi akhir-akhir ini kan berita isinya kacau semua. Coba lo dengerin kalau Prabowo pidato, rasanya kiamat makin maju 5 menit. Hati-hati, otak lo berarti lagi dibacak. Inilah bahaya doom scrolling. Doom scrolling bukan hanya membuat kesehatan mental kita hancur, tapi juga membuat kinerja otak kita menurun, bahkan bisa error atau malfungsi. Apa itu doom scrolling dan apa efek negatifnya serta bagaimana solusinya? Simak videonya sampai habis. Setelah ini menggambarkan sebuah fenomena di mana seseorang yang menggulir atau scrolling HP-nya secara terus-menerus, dan yang dilihat adalah informasi-informasi negatif, menakutkan atau menyedihkan yang bisa menimbulkan rasa cemas dan stres. Kata doom sendiri secara harfiah bermakna malapetaka atau kehancuran, dan scrolling adalah aktivitas menggulir layar ponsel. Jadi simpelnya doom scrolling itu mencari-cari berita malapetaka. Kalau dilihat dari asal-usulnya, ternyata kata ini punya sejarahnya sendiri, atau dalam kajian semiotika itu punya makna diakroniknya sendiri. Kata ini tidak ujuk-ujuk jadi kata ilmiah dan diakui seperti sekarang ini, namun melalui proses yang unik. Awalnya seorang jurnalis keuangan asal Amerika Serikat bernama Mark Olson menggunakan istilah ini di akhir 2018 dalam sebuah cuitannya di Twitter untuk menggambarkan sendiri kebiasaannya yang selalu membaca berita-berita buruk. Dan cuitannya tersebut viral, dan pada saat itu banyak yang menggunakan istilah tersebut di Twitter. Saking ramainya, bahkan fenomena ini sampai dibedah oleh jurnalis teknologi dari New York Times bernama Kevin Ross di tahun 2020. Sehingga istilah doom scrolling yang awalnya hanya celotehan biasa di Twitter berubah menjadi istilah psikologi populer yang diakui secara ilmiah serta masuk dalam kamus-kamus besar dunia. Di tahun itu meledak karena bertepatan dengan pandemi COVID-19, di mana dunia dipenuhi berita-berita negatif seperti lockdown, berita kematian, dan keruntuhan ekonomi terus-menerus bermunculan setiap hari. Itu pada saat itu pun terasa sangat berat dan dipenuhi kecemasan dan ketidakpastian. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa doom scrolling ini meniscayakan untuk selalu mencari atau terpapar informasi negatif yang membuat seseorang cemas dan stres atau bahkan depresi. Sebenarnya efek negatif dari doom scrolling ini tidak sesederhana itu. Banyak aspek yang berkaitan seperti aspek psikologis, neuroscience, bahkan bisa menyerang kesehatan secara fisik. Orang seringkali terjebak pada siklus kecemasan dan depresi. Ini terjadi ketika seseorang menerima informasi negatif dan ingin mengeceknya. Akhirnya dia semakin dalam mencari dan malah justru membuat dia terus-menerus terpapar berita buruk. Seharusnya dia itu berhenti, matikan HP, dan alihkan aktivitas yang lain untuk berhenti dari siklus tersebut. Apalagi saat video ini dibuat, hampir tiap hari selalu muncul berita-berita buruk berkaitan dengan pemerintah, yang bahkan tanpa kita cari pun itu sudah muncul dengan sendirinya. Mulai dari seorang jaksa yang seharusnya mengadili, malah dia sendiri tidak berbuat adil. Pidato-pidato Pak Prabowo yang sesuka jidat kalau ngomong, MBG, Kopdes, dan berita-berita kacau lainnya. Akhirnya muncul perasaan bahwa dunia ini kejam, seperti yang dikatakan oleh Josh Gardner dalam teori kultivasinya, bahwa semakin sering seseorang terpapar berita negatif secara masif dapat memicu distorsi kognitif yang bisa membuatnya dalam memandang dunia ini begitu kejam, korup, dan jahat, padahal realitas objektifnya tidak sekejam itu. Selain itu juga bisa membuat rasa empatinya tumpul dan mati rasa karena terbiasa melihat berita negatif.
dan menganggapnya itu sebagai hal yang biasa. Dalam aspek neuroscience, bisa lebih parah lagi, yaitu tidak bisa lagi membedakan ancaman fisik dan non-fisik seperti di media sosial karena hiperaktivitas amigdala yang bertugas memproses dan ancaman di otak. Akibatnya bisa merusak sel-sel di hipokampus, area yang bertanggung jawab untuk memori dan regulasi emosi. Bisa dibayangkan jika otak bagian penyimpanan memori justru rusak, itu kayak kita belajar apapun itu tetap bodoh aja, nggak ada yang masuk ke otak karena sistem penyimpanannya udah rusak. Belum lagi penurunan fungsi eksekutif, paparan informasi instan dan negatif bisa menurunkan kapasitas prefrontal cortex sehingga membuat rentang perhatian kita itu memendek. Akibatnya susah untuk fokus pada tugas-tugas kognitif yang kompleks dan kemampuan pengambilan keputusan juga menurun. Yang paling bahaya adalah risiko penyakit kardiovaskular seperti yang dialami oleh Ferry Irwandi. Kita nggak tahu kapan jantung kita akan berhenti tanpa aba-aba sebelumnya. Ini dikarenakan lonjakan kortisol dan tekanan darah yang terjadi berulang kali saat doom scrolling, yang menyebabkan peradangan pembuluh darah tingkat rendah, yang jika dilakukan dalam jangka panjang itu bisa memicu hipertensi dan penyakit jantung. Kita sedang melawan algoritma yang besar yang dirancang ratusan insinyur jenius. Jadi cara-cara yang dilakukan juga harus sistematis, tidak boleh sembarangan. Pakai niat doang itu nggak akan cukup. Langkah pertama adalah dengan melawan balik dengan memutus teknologi atau memutus algoritma. Tidak perlu menghapus media sosial, melainkan cukup dengan ubah dulu layar HP kalian menjadi hitam putih. Otak kita didesain menyukai hal yang colorful. Dengan mengubah tampilan menjadi hitam putih, itu akan membuatnya terasa hambar dan membosankan. Dilanjutkan dengan app timer dan blocker sehingga ada batas waktu tertentu pada aplikasi yang kita pakai, memaksa kita untuk berhenti, dan juga bisa menggunakan pembatasan kuota internet harian. Terakhir, untuk memutus algoritma ini adalah dengan menaruh aplikasi di folder tersembunyi, sehingga perlu langkah ekstra dan membuat kita malas untuk membukanya. Selain itu, perlu juga kurasi informasi dengan menerapkan JOMO, bukan FOMO. Jadi tidak terlalu peduli pada tren apa yang dilakukan orang-orang. Mulai unfollow dan blok akun-akun yang sering menyebarkan berita berlebihan, dan pilih satu sumber berita yang kredibel. Saat kita sadar lagi ngelakuin doom scrolling, langsung hentikan jari kita, lalu tarik nafas dalam-dalam dan sadari apa yang sedang kita lakuin. Apakah cemas, bosan, atau lelah? Setelah itu letakkan HP secara terbalik dan berdiri untuk minum air putih atau berjalan selama 2 menit. Oke, segitu aja video kali ini. Sebagai penutup, yang jelas metode seorang untuk terlepas dari doom scrolling pasti berbeda-beda. Saya tunjukkan yang paling reliable dan dilakukan jika kalian lagi berada dalam fase ini. Silahkan gunakan metode-metode yang saya sebutkan tadi. Untuk sisanya itu tergantung kalian. Boleh setuju, boleh tidak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.